Yuk bersama dengan mentor kita pada hari ini, yaitu Abel dan Ciguliona dari Tenam Innovation Center. Baiklah, sebelum kita meneruskan bengkel kita, para peserta diingatkan untuk membuat akaun Scratch Anda sekiranya Anda menggunakan Scratch online. Pastikan Anda mute-kan mic Anda ketika bengkel ini dijalankan. Jika Anda mempunyai sebarang question, Anda boleh unmute mic Anda ataupun menggunakan chat untuk menanyakan soalan. Kami akan sedaya upaya untuk menjawab semua soalan Anda. Jika Anda memerlukan untuk sesi ini pergi lebih perlahan, Anda juga boleh type di bahagian chat dan semua bahan akan dikongsikan di Telegram, dan jika semua peserta sudah bersedia, marilah kita bersama-sama mengundang mentor kita pada hari ini, yaitu Abel dan Ciguliona. Halo. Hai Cigo, hai Abel. Halo. Selamat pagi semua, Cigu-cigu. Oke. Sudah bersediakah mentor pada hari ini? Sudah. Oke, saya serahkan kepada mentor-mentor. Terima kasih. Oke. Tunggu sebentar ya, ada masalah maintenance. Oke, selamat pagi. Dapat dengar suara saya? Dapat. Oke, minta maaf ada masalah teknikal tadi. Jadi, selamat pagi kepada semua yang datang hari ini. Kita akan mulakan dengan sesi pengenalan dulu. Saya Ciguliona dari SM Seni. Dan saya Abel Sejaratulio dari SM Center ini juga, dan merupakan mentor yang akan mengajar para guru-guru untuk hari ini. Oke, jadi sekarang kita semua ingin pastikan guru-guru sudah buka blank canvas. Oke. Guru-guru sudah oke? Kita boleh mulai? Oke. Kalau sudah boleh pergi chat untuk kami itu. Ciguliona boleh share screen. Kita boleh nampakkah screen sekarang? Boleh, boleh. Oke. Jadi konsep game kita hari ini ialah konsep drag and drop. Dan sini kita fokus dengan pantun. Jadi saya akan buat demo bagaimana Anda main game ini dulu. Pertama sekali kalau kita tekan butang go, jadi game ini kira sudah mulalah. Lalu kamu letak, kamu punya mouse atas sini nih, bila kamu klik, kamu akan masuk ke dalam kawasan ini. Jadi kemudian apabila kita tarik, letak, dia akan betul lah. Kalau betul kamu akan dapat markah 10 dan dia akan jawaban itu akan berada sanalah. Oke, katakan kita tarik jawaban salah ini. Jadi kalau dia salah, dia akan tolak 10, maka kamu kembali kosong lah. Oke, kalau mula balik, kita main balik. Maaf, salah pantun. Oke.
Jadi bila markah semua sudah betul, ucapan semua sudah betul, kamu akan dapat ucapan tanya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana ingin membuat game ini. Semua guru sudah buka blank canvas kan? Oke. Semua kena buka canvas ini sekarang. Setakat ini tidak masalah kan? Oke, pertama sekali apa yang kita perlu buat ialah kita kena sediakan backdrop. Kalau kamu perasan sekarang, bahagian backdrop saya semua sprite saya sudah kosongkan. Semua guru sekarang boleh klik di sini, klik di backdrop, dan pergi ke sini. Kita akan pergi ke upload backdrop. Di sini guru-guru perlu cari folder yang guru download yang sudah diberi hari itu. Oke. Jadi buka folder tu, kita akan nampak page mula kan? Klik itu, open, dan dia akan keluar begini. Dia akan keluar begini. Sekarang tidak berapa cantik sebab kita nampak ada watermark sini, kita nampak ada background hitam ni lagi. Jadi cara kita nak lawakkan background ni, semua guru-guru perlu pilih ini, select, dan pergi ke sini, tarik, klik dan tarik, pergi ke ruang yang guru-guru ingin ambil. Bila guru lepas akan dapat kotak biru tu. Jadi yang kotak biru ni kita ingin dia menjadi besar. Okay, sampai cover satu screen tu. Okay, sudah. Okay, ini kita akan namakan sebagai page mula kita. Saya sudah tolong namakan sana. Ini adalah page mula kita. Kita kena tambah satu page lagi. Jadi pergi ke sini, choose backdrop, upload, ambil yang page 2 pula. Jadi sama juga, kita mau lawakkan sikit, tidak boleh main letak begini saja kan. Oke, pergi select, pergi ke sini, dan drag. Bila keluar biru tuh, kita tarik dia untuk penuh satu screen. Oke, ini pula nama dia adalah page 2. Nama ini kena ingat ya. Oke, nama ini kita kena ingat ya, page mula dengan page 2. Backdrop 1 ini kita boleh padam. Oke. Setakat ini ada tidak paham? Oke, kalau semua sudah oke, kita akan mulakan dengan page pertama kita, yaitu bahagian di mana yang kita nampak tadi game tu mula ada perkataan mula kan? Oke, pertama sekali pastikan kita pergi backdrops, pergi page mula, and then pergi ke sini ada choose a sprite kan? Kita akan paint, artinya kita akan buat sprite kita sendiri. Jadi klik sana, kita otomatis akan dibawa ke kawasan sini. Oke. Cikgu-cikgu bagi tahu saja kalau macam terlalu laju. Oke. Jadi untuk kita buat page mula tu, sebelum kita buat page mula, kita boleh pilih circle dulu. Dan sini boleh bahagian fill ni kita boleh pilih warna. Jadi saya akan pilih warna putih, tarik saja ini ke sini. Dan tak boleh buat satu
Oke, dia akan muncul di sini juga. Oke, lepas itu kita kena type mula. Ambil yang teks, pergi ke sini, dan type MULA. Tidak nampak sebab saya lupa tukar warna dia. So, kita akan select all, pergi yang fill, dan brightness ni kita kasih paling rendah. Kita akan nampak mula tu berwarna hitam. Kecil kan? Kalau tak tengok sini kecil. Kita lawakkan sikit, bagi dia size. Tarik dan bagi size besar sikit. Ke situ. Kalau macam guru-guru rasa tulisan ini tidak lawak, boleh pilih font di atas ini. Sekarang dia font sans serif. Kita boleh pilih apa yang kita suka lah. Okay, katakan kita pilih mula. Okay, saya besarkan sikit lagi ya. Oke. Slide pertama kita sudah siap. Jadi dalam canvas ni cikgu-cikgu boleh posisikan ikut kedudukan yang cikgu mau. Mau di tengah-tengah kah, atas kah, bawah kah. Saya letak tengah-tengah saja. Baik. Untuk buat kawasan awal ni, untuk buat mula ni lebih menarik, saya akan buat 2 kostum untuk dia. Jadi sekarang ni kita di kostum 1. Kostum 1 ni Anda boleh right click, duplicate. Dia automatic duplicate kostum 1 kita tadi. Yang sini kita pilih select dan klik. Itu. Kecilkan size dia sedikit. Jadi kita sekarang ada 2 kostum. Kostum 1, kostum 2. Oke, kawasan sini siap. Saya akan jelaskan sebentar lagi kenapa kita buat 2 kostum tuh. Baik, pastikan sini masih lagi klik sprite 1 dan kita pergi bahagian code di sebelah kostum tuh. Oke, ini saya akan minta tolong Abel untuk jelaskan code dia macam mana. Oke, Abel? Oke. Abel, sebelum tu Ya. mungkin boleh cek dulu, make sure semua guru-guru sudah siap lah yang bahagian mula 2 kostum. Kalau mereka sudah respon, baru kamu teruskan lah. Oke, guru-guru boleh respon di bagian chat. Kalau tidak pun boleh unmute untuk begitu. Yang guru-guru oke. Untuk bagian mula dah. Oke, dah siap. Oke, Oke, dah siap. Cikgu Yo dah oke. Hai Cikgu Frances. Oke. Satu guru dah siap. Kita masih tunggu guru-guru yang lain untuk memberi respon. Oke, guru-guru lain jangan malu. Oke, rasanya semua sudah oke. Oke, kita pelan-pelan saja. Oke. Untuk bagian code dia pula, kita akan mulai daripada dia punya yaitu event dah. Jadi kita akan masuk bagian event dan kita akan tekan, kita cari dulu when this sprite click. Oke, kita buat di sebelah kanan. Setelah itu kita pergi bagian motion paling atas. Di situ kita akan tekan bahagian Swiss backdrop. Oke, kita pergi bagian looks. Oh, maafkan saya. Bagian looks. Oke, bagian looks. Oke. Oke. Pilih switch backdrop, tarik, sambungkan dia di bawah sprite tuh. Oke. Kemudian ini pastikan kita pergi page 2. Cuma kita belum letak page 2 tuh. Ya. Oke. Set. Apa maksud page 2? Apa maksud page 2? Apabila kita pergi stage kita yang ada 2 backdrop kita upload tadi itu, kita akan nampak page mula dan
page 2. Maksudnya, apabila kita tekan sprite ini nanti, bila kita klik sprite mula nih nanti, dia akan tukar backdrop tuh daripada backdrop 1 ke backdrop page 2. Oke, dan apabila dia masuk ke page 2, kita kena klik hide lah. Sebab kenapa? Oke, nanti saya tunjuk. Oke, sekarang ini sudah siap. Kita biar ini code di sini dulu. Sekarang cigu-cigu oke? Oke, misalkan code. Oke, nampak sudah? Sudah. Oke, nampak sudah? Alright. Oke, semua guru sudah oke. Kita balik ke backdrop tadi. Tekan yang stage sini ya. Kita tekan stage sini. Semua sudah tekan. Pastikan dia bawa warna biru. Maksudnya kita sedang select dia sekarang. Jadi di backdrop nih, kita kena buat beberapa code juga. Pertama sekali, pergi ke event. Ambil yang ini. Apabila bendera klik, tarik, drop dia. Tarik dan drop. Kemudian kita pergi ke warna purple nih, kita pergi looks. Dan pilih switch backdrop to. Oke, ini kita tidak mau dia pergi page itu, kita mau dia berada di page 1, itu yang page mula kita kan. Jadi sini ada semua senarai, kita mau apabila bendera itu tekan, kita ingin berada di page pertama dulu, so kita switch backdrop to page mula. Page mula. Oke, sudah kan? Oke. Selepas ini siap, semua pergi ke control. Semua ke control. Paling atas ini, code pertama dia ialah wait 1 second. Ambil tu, tarik, letak. Oke. 1 second agak lama. Kita boleh ubah sini ikut apa yang kita maulah. Untuk bengkel ni saya akan ubah ke 0.5 saat. Guru-guru oke kan setakat ni? Oke, selepas itu kita pergi ke loop. Kita pergi ke loop dan ambil bukan loop. Kita pergi ke sini, pergi ke variable. Kita pergi variable dan semua guru-guru klik yang ini. Make a variable dan kita tulis variable marka. Oke. Sekarang kita ambil dulu height. Sekarang kita tengok di sini, dia ada tunjuk marka tu kan. Tapi masa page mula ni, kita tidak mau tu marka keluar dulu. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita pilih height variable. Height variable, pastikan sini dia pilih marka, jangan silap pilih ya. Pastikan dia pilih marka. Kemudian kita kena set. Kita kena set dia kosong. Supaya setiap kali kita mula game tu, dia sentiasa reset tu, kita hilang sudah sini kan, dia akan sentiasa reset ke marka kosong. Oke. Oke, itu sudah siap. Kita balik kepada sprite mula tadi. Oke. Table boleh tolong? Setelah kita klik sprite itu, yang kita perlu buat. Oke, setelah itu kita masuk lagi di bawah code yang pertama. Kita pergi events. Dan kita ambil when bendera hijau ditekan, yaitu when blue flag klik. Ya. Kita tekan di bawah. Dan kita ambil pergi di bahagian looks. Bagian looks.
Dan kita cari show. Dan bawa ke bawah. Oke. Setelah itu, kita masuk ke bagian kontrol. Dan kita pilih forever. Oke. Setelah itu kita pergi bahagian sensing. Oke, sebelum itu kita pergi ke if addend dulu. Oke, tarik Ah. ini dan letak di sini. Oke, pastikan code Cigo sekarang macam ni ya. Bendera show forever, maksudnya dia akan loop selama-lamanya. If then. Oke, Abel sambung. Oke, setelah itu kita pergi bagian sensing. Dan kita cari itu touching mouse pointer. Dan kita bawa masuk ke dalam sebelah if. Oke, bila kita mau Ya. drop, pastikan ada warna putih itu muncul. Gini, baru dia akan masuk. Oke. Setelah itu kita pergi ke bahagian looks semula. Dan kita pilih switch costume to. Lepas tu kita ganti start costume ke start button. Oke, kita tulis saja. Switch costume to costume 1. Kenapa costume 1? Dari mana datang costume 1 nih? Coba guru-guru cek balik kita punya sprite tadi. Sprite tadi kita namakan costume 1, costume 2. Kan? Jadi itu sebenarnya maksudnya the switch costume to 1, dia akan switch kepada costume 1 tadi. Kemudian kita tunggu. Oke, kita tunggu satu saat, baru dia akan, tunggu satu saat, kemudian balik ke looks, dan switch costume lagi, ke costume 2. Kemudian kita balik ke control, tunggu lagi satu saat. Oke, jadi kita boleh tes itu dulu. Apa maksud touching mouse pointer nih? Maksudnya ialah apabila kita hover, apabila kita letak pointer tu di atas sprite ni, dia akan mula ada animasi sendiri lah. Jadi saya tunjuk sini macam mana. Apabila kita tekan ini, kemudian kita letak ini mouse pointer kan, kita letak ke atas sini, jadi dia akan buat begitulah. Tapi yang kita perasan sekarang dia agak lambatkan tukar kostum. Jadi kita boleh tukar timing dia juga. Pergi ke yang wait tadi, dia cakap sini wait 1 second. Klik sana, tulislah 0.5, separuh saja. Ini pun 0.5. Oke, kita tes balik. Oke, jadi dia dah laju sikit kan? Tidaklah lambat sangat. Oke. Jadi animasi untuk mula kita sudah siap. Kemudian code untuk itu mula masuk ke page 2 juga sudah ada kan? Itu yang paling awal kita buat. Apabila sprite ini kena tekan, apabila kita klik sprite ini, dia akan ubah background tu ke page 2. Baru dia akan hide. Oke, kenapa kita letak hide sini? Sebab, katakan saya letak hide ini di luar dulu. Oke, klik. Dia masih tunjukkan sebab kita tidak tulis condition sana bahwa kalau kita pergi page 2 yang mula ni akan hilang. Tidak, dia masih tetap ada. Sebab tu kita kena letak hide ni di bawah. Oke, mula balik, tekan. Jadi dia tidak akan tunjuk sudah. Oke, setakat ni cikgu-cikgu faham? Kalau ada soalan, tanya saja di bagian chat ataupun boleh unmute ya.
Alright. Semua guru-guru oke, dapat follow. Oke. Sekarang kita berada di backdrop 2 kan, Abel? Kita berada di backdrop 2. Ya. Apa yang kita perlu buat sekarang ialah pantun kita. Kita akan buat pantun kita. Pantun tuh saya tidak bagi panjang lah, saya bagi 3 rangkap saja. Sama juga. Pergi ke sini. Paint. Kenapa paint? Sebab senang sikit banding kita cari-cari Google apa semua tuh kan. Jadi saya ajar teruslah bagaimana nak buat sprite sendiri. Oke, pantun tuh tulisan kan. Jadi confirm lah kita akan pilih teks. Jadi boleh pilih font apa yang kita mau pakai. Saya pilih sini handwriting. Juga boleh pilih font lain pun boleh, tidak masalah. Oke, sini kita akan type rangkap pertama kita. Juga boleh ikut saja berapa jauh wujud dengan sifat. Kemudian sejauh lutut dengan melipat. Itu rangkap pertama. Sekarang semut dalam gelap. Orang selimut selalu lelap. Rangkap kedua dan hitam pucuk tawa. Sungguh hitam dipandang lawak. Oke, jadi kalau Cikgu tengok sini, mana dia punya sprite pergi itu kan? So, seperti biasalah kita boleh tarik dia, susun lawak-lawak sikit. Letak di sinilah. Tapi sini tengok potong, dia pula lawak kan? Jadi Cikgu tengok sini ada warna biru keliling dia kan? Kita boleh adjust. Klik saja mana-mana, oke, adjust dia pelan-pelan. Sampailah di sini nih kita puas hati sudah. Oke, belum puas hati lagi, adjust lagi. Oke, belum lagi lawak, adjust. Oke, sekarang oke sudah, dia tidak berlanggar dengan sini kan. Alright. Sprite 2 kita sudah siap dan kita akan namakan sprite ini. Kita pergi sini, semua pergi sini dan namakan sprite ini. Namakan sprite ini pantun, itu saja. Oke. Jadi yang pantun ini pun dia ada code dia sendiri. Oke, ini Abel akan tolong kita. Semua daripada kostum tuh pergi sebelah dia. Code. Oke, Abel. Oke, untuk code pantun ini pula, yang pertama kita pergi ke events dan kita ambil when green flag click. Dan kita pergi ke bagian looks. Lalu kita mencari hide atau menyembunyikan. Oke. Oke, Abel jelaskan kenapa kita perlu ada code ini dulu. Oke. Kenapa kita perlu ada code ini? Ialah untuk permulaannya kita tidak mau nampak ini pantun kita. Maksudnya ini ibarat jawaban. Oke, Kalau tidak dia akan seperti ini. Itu kalau kita tekan, kita tahu sudah apa jawaban dah. Jadi sebab itu kita perlukan when green flag click dan kita ambil looks itu hide untuk menyembunyikan. Maksudnya kalau kita tekan green flag tuh, dia akan sembunyikan pantun kita. Oke, guru-guru dapat. Oke, Kenapa kita perlu? Sekarang ada masalah baru, Abel. Sekarang dia tulis hide. So, apalagi code kita mau tambah sini? Oh, senang ya. Yaitu kita masuk ke event semula. Dan kita cari when backdrop switch to. Oke. Dan kita pergi ke bagian variable. Dan kita ambil variable, oke. Kita ambil show variable.
Itu yang ini. Oke. Dan kita masuk ke bahagian look semula dan cari show. Oke. Oke, jadi tengok, kenapa masih ada sini tiba-tiba? Oke, saya akan terangkan. Kesalahan code kita ialah di bahagian when backdrop switches. Patutnya, sekarang nih kita punya code begini, apabila backdrop switch ke page mula, sebab tuh dia show di sini. Jadi kita sebenarnya mau dia show di mana? Kita mau dia show di page 2. Ini kita tekan balik nih, kita puk. Lepas itu bila kita tekan mula, baru dia akan tunjuk. Dia akan tunjuk tuh marka juga, sebab dua-dua kita letak sini, baru dia akan show itu pantun, dan baru dia akan show itu marka. Marka kalau cikgu rasa, kenapa ini tidak lawan nih, tiba-tiba di tengah-tengah. Kita boleh tarik, letaklah mana yang cikgu suka. Kalau saya letak sini aja. Oke, sekatnya oke cikgu-cikgu. Oke. Itu settle. Kemudian kita akan buat kita punya sprite ketiga, yaitu kita mau tutup jawaban nih. Jadi seperti biasa, semua guru-guru pergi ke logo kucing nih, choose a sprite, dan pilih paint. Oh, guru-guru oke. Guru-guru semua oke. Sini semua code ini dapat ikut. Untuk pantun, code sini dapat ikut. Oke. Kalau cikgu ada masalah, post saja di chat ya. Jadi kita balik nanti sekarang. Semua pergi ke sini, choose a sprite, tekan code satu page saja kan. Pastikan code tu berada di sprite yang betul. Oke. Kita tengok sini, kita klik ini code dia. Code satu page saja. Ya, code satu page saja. Pastikan code kita berada di tempat yang betul ya. Kita kena ikut sprite. Pantun ada code dia sendiri. Sprite mula tadi pun ada code dia sendiri. Jadi kita kena susun code itu ikut sprite. Lain sprite, lain code ya. Oke. Tiga zona oke. Ada lagi guru-guru yang ada masalah? Oke. Jadi kita teruskan ya. Semua pergi ke choose a sprite tadi dan pilih paint. Pilih paint balik. Sekarang kita setting dulu. Pastikan fill kita tuh warna hitam. Pastikan fill kita tuh warna putih. Maaf. Jadi macam mana kita nak dapatkan warna putih? Ambil bahagian tengah-tengah nih, saturation. Tarik pergi hujung sini. Kemudian di bagian brightness tuh tarik pergi hujung sebelah sini, dia akan jadi warna putih lah di atas. Kemudian pastikan outline ada. Kalau ada simbol nih, dia tidak outline tuh. So kita tekan sini, tekan ini, dan pergi bawah sini, klik itu. Kemudian bagian brightness, kita tarik pergi hujung sebelah hitam. Oke, nampak sudah kan? Ada simbol outline begini, tapi terlampau nipis, satu saja ketebalan dia. Kita pilih 5 lah. Terlampau tebal pun tidak cantik, terlampau nipis pun tidak cantik. So kita pilih 5, ngam-ngam. Kemudian sini kita ada banyak benda, tapi kita membuat 4 segi. Cara senang, pilih yang simbol 4 segi ini,
rectangle, kemudian buat satu kotak. Kotak nih kita boleh adjust. Oke, tengok sebelah sini. Terlampau besarkan, pantun kita kecil saja. So, adjust ikut size pantun tuh. Oke, sudah adjust ikut size pantun tuh. Oke, adjust lagi, belum lagi cantik. Oke, rasanya ngam-ngam sudah. Kemudian di sini boleh tarik dan tutup rangkap pertama. Oke, setakat ini guru-guru oke? Dapat ikut cigo-cigo. Oke, sudah soalan kan? Jadi pastikan sinilah, coba tengok-tengok game Anda, pastikan game kita sekarang beginilah. Rangkap pertama tuh sudah disembunyikan. Oke, jawaban kita sudah sembunyikan. Sekarang balik kepada code. Balik kepada code, pastikan sini klik sprite 2A. Oke, kalau kita tidak mau bingung, saya ajar satu cara. Di bahagian sini, cigo-cigo semua tengok bahagian sini. Kita pergi sini, dia ada tulis sprite 2 kan? Kita padam itu dan tulis kotak 1 untuk menunjukkan bahwa ini kotak yang pertama. Oke, supaya kita tidak bingung. Ini sangat-sangat membantu nih nama nih. Jadi pastikan kita namakan sprite kita dengan baik-baiklah. Sprite 1 pantun dan ini kotak. Oke, pastikan cigu-cigu sedang select kotak 1 sekarang. Cigu klik dia, bila dia warna biru baru kita boleh mula tulis code. Oke, jangan silap ya. Oke, kotak biru sekarang kita mau susun code bagi kotak ini dahulu. Able? Untuk kotak 1. Oke. Untuk kotak 1, code dia adalah seperti kita pergi events dan kita ambil when green flag click macam biasa. Oke. Dan kita pergi looks dan kita cari hide untuk menyembunyikan. Nah, terangkan Oke. sekali lagi Able, kenapa? Oke. Dia punya kenapa kita ambil code yang sama macam di pantun, sebab kita tidak mau nanti masa kita mau start game, kita akan nampak kotak tuh muncul di permulaan game. Jadi, sebab itu kita perlu ambil code hide untuk sembunyikan. Kalau kita sembunyikan, kita akan kacau kita punya permulaan untuk game. Oke, teruskan. Oke. Untuk code kedua ada, kita pergi ke events dan cari when backdrop switch to. Sama juga. Oke. Dan kita pergi looks semula. Dan cari show. Oke. Oke, sini saya tambah lagi. Pastikan apabila backdrop tuh berubah, jangan lagi pergi page mula. Kalau dia pergi page mula, dia akan jadi begini. Nah, see? Sebab kenapa? Kita bilang dia show di page mula. Kita tidak mau dia show di page mula. Kita mau dia show di page 2. So, pastikan sini tuh, tengok-tengoklah Cikgu mau letak page mana ya. Oke, yes. Sudah. Sini baru dia ada, baru dia show. Oke. Ada satu code lagi yang penting sini, yaitu apa dia Able? Code itu code untuk menerima kotak. Itu jawaban dalam kotak tuh. Yaitu kita akan pergi ke events dan cari when I receive. Oke.
when I receive nih, kan di tepi dia ada maksud message atau pesanan. Ini kita akan ikut balik kepada create dia punya jawaban sebentar lagi. Oke. Memandangkan ini kotak pertama tutup rangkap pertama kan. Saya akan tulis when I receive dapat rangkap 1. Macam mana mau tulis nih? Klik dia, tekan new message dan type. Tekan new message dan cikgu semua kena type. Dapat rangkap 1. Nama ini sangat penting ya. Kalau dia rangkap 1, kotak 1 kasih nyatakan rangkap ke berapa, kotak ke berapa. Oke. When I receive dapat rangkap 1 nih, maksudnya bila dia terima rangkap 1 yang kita drag nanti, dia akan buat sesuatu. Oke. Jadi pastikan when I receive dapat rangkap 1 nih, kotak nih akan hide. Maksudnya, apabila kita drag jawaban yang betul, rangkap yang betul, sentuh kotak nih, dia akan otomatis hide. Oke, itu yang kita mau, itu konsep yang kita akan pakai. Baik, sekarang untuk kotak 1 punya code sudah siap. Cikgu dapat buat, ada 3 code sejak sini. Kemudian kita akan pergi part yang mencabar sedikit saja. Oke, guru-guru boleh bagi feedback, oke kah tidak? Dapat follow kah tidak? Kita akan tunggu Cikgu nih, jangan risau. Oke, Cikgu Michael, oke. Oke, Cikgu Melbos, oke. Sangat penting ya, kita punya code semua ini berada di tempat yang betul. Jadi pastikan kotak 1, code dia yang 3 ini. Di pantun, code dia yang 2 ini. Dan di sprite mula tuh, code dia ialah yang 2 ini. Oke. Kalau ada tertinggal, bagi tahu saja, saya akan tunjuk balik code tuh. Oke. Cikgu Iyo, oke. Alright. Jadi semua oke. Mari kita teruskan. Sekarang kalau kita cek game kita tadi, saya letak jawaban rangkap 1 tuh sebelah bawah kan. Macam mana kita buat tuh? Sekali lagi kita kena buat sprite sendiri. So, pergi ke sini, macam biasa juga, dan pergi paint. Dan kita kena tulis kita punya rangkap pertama tadi. Rangkap pertama saja. Ada 3 rangkap kan, tapi sekarang kita mau buat yang rangkap 1 saja. So, tekan text dan pastikan fill ini warna hitam ya. So, kita pergi tekan sini, tukar hitam. Jika mau warna merah kah, biru, apapun boleh. Yang penting student kita boleh nampak ayat tuh. Oke. So, pastikan sini tekan text, klik. Oke, klik kemudian type lah rangkap pertama tadi. Berapa jauh wujud dengan sifat? Sejauh lutut dengan pelipat. Oke, itu saja. Siap. Oke, di mana? Di mana dia berada sekarang? Di sini kan? Dan size dia pula terlampau besar. So, seperti tadi juga, pastikan ada warna biru semua nih. Kita boleh drag and adjust. Kita mau size dia sama-sama dengan ini kan.
Oke, kecilkan lagi lah. Oke, sudah. Oke, sekarang satu lagi Cigo, sebelum saya lupa. Sekarang masalah scratch ni ialah kita perlu sentuh atas tulisan tu betul-betul baru boleh drag. Jadi ini mungkin menyusahkan pelajar kita kan sebab dia balik demo test. Mana yang baru dia boleh klik. Macam sekarang kan agak susah kan. Kena beberapa kali baru saya boleh drag. Cara senang buat ni, semua guru-guru pergi ke fill dulu. Pergi ke bahagian fill. Tekan tu. Tarik brightness ni ke atas dan saturation ni ke bawah. Oke, ada sudah kan? Sekarang kita pilih kotak tu, pilih rectangle tu, pergi ke sini, dan tutup semua warna putih tadi, tutup semua ayat tu, lepaskan. Nampak sekarang? Alah, tu rangkap satu di bagian bawah sudah kan? Dan risau. Di atas sini kita nampak ada forward, ada backward. Ini maksudnya forward ni kita mau ini kotak ni pergi depan kah pergi belakang? Saya mau dari pergi belakang kan sebab saya mau tu ayat yang di depan. Saya akan tekan dia backward atau ayat di depan sudah. Sekarang oke sudah. Jadi sangat senang untuk di drag. Jadi ini saya akan letak bahagian bawah lah. Oke. Sprite ini sudah siap. Semua dapat buat sprite ni kan? Senang saja. Guru-guru dapat follow. Kalau terlampau laju, bagi tahu saja ya. Oke. Jadi sekarang masih lagi di sprite yang sama, sprite kedua, dan ini seperti tadi, seperti saya cakap tadi, nama tuh sangat penting kan. Kita pergi ke sprite ini, sprite 2, pastikan kita sedang choose sprite 2 sekarang, okay? Dia warna biru tuh kalau kita sedang choose ya. Pastikan kita pergi ke bahagian atas sini dan padam yang ini. Kemudian kita namakan ini rangkap 1. Okay? Jadi nama dia sekarang rangkap 1. Sekarang kita sudah tahu, kita ada sprite rangkap 1. Artinya ini dia kena drag pergi rangkap 1. Kita ada sprite kotak 1, sprite ini pantun dan sprite mula. Oke, sprite rangkap 1, Cigu-cigu mau letak mana? Itu pilihan cigu. Saya akan letak di bawah inilah. Itu permulaan awal dia. Oke. Sekarang semua guru-guru balik ke code tadi. Balik code tadi. Oke, sekarang kita akan buat code untuk rangkap 1. Oke. Jadi code ini mencabar sedikit. Tapi tiapa? Abel, kamu tolong dulu juga di sini. Oke, boleh. Untuk bagian code, kita buat bagian atas yang paling mudah lah, yaitu kita pergi events balik. Kita ambil when green flag click. Oke, kita pergi looks dan kita hide, sembunyikan seperti biasa. Oke. Setelah itu kita akan pergi ke code yang kedua, itu yang lebih mencabar. Oke, untuk code kedua dia, kita perlukan satu code yang untuk offset dah, yaitu kita perlu masuk ke variable terlebih dahulu. Dan kita make variable. Untuk make variable ni kita perlukan offset X. Guru-guru boleh tengok di bagian chat, saya akan beritahu offset X. Tekan for this right on Y. ya. Di bagian chat ada. Jadi guru-guru boleh rujuk di bagian chat. Dua benda ni sangat penting dalam buat game ni. Satu lagi ya, Bang. Oke. Satu lagi yaitu offset Y dan klik. Klik ni pun penting. Oke, jadi cigu-cigu sekarang tengok kita ada klik
markah, offset X, offset Y, semua kena tikkan, tik biru, tik biru, tik biru, tik biru. Jadi apabila kita tik semua ini, semua pun tunjuk di sini. Tapi sebenarnya kita mau tunjuk markah saja. Yang offset X, offset Y, klik, kita tidak mau tunjuk. So, macam mana mau hide ini 3, unklik saja sini. Unklik, unklik, unklik. Jangan unklik markah, sebab markah kita mau tunjuk. Oke? Oke. Jadi able lepas tu? Oke, setelah kita dapat variable dah, kita pergi ke code ya, yaitu masuk ke events semula. Dan kita cari when backdrop switch to. Atau, oke, dibertukar. Dan kita pergi bagian looks. Oke, sebelum itu when backdrop switches to, pastikan dia switch to page 2. Oke, able, teruskan. Oke, setelah itu kita pergi bagian looks. Dan cari show untuk menunjukkan. Show, oke. Dan setelah itu kita pergi bagian sensing. Motion. Motion. Maafkan saya, motion. Kita cari go to X, tempat kosong, Y, tempat kosong. Ya. Yang ini. Lalu kita pergi ke control. Kita pilih forever, if then. Oke, setakat ini cigu-cigu oke. Susun 4 code ni dulu. When backdrop switches to page 2, show, go to X, Y, forever. Ini code ni dia punya tulang. Oke. Yang go to X, Y, ini maksudnya kita mau tetapkan rangkap 1 tu berada di koordinat X dan Y di sini. Macam mana kita mau tahu koordinat dia? Cikgu-cikgu tengok di bahagian bawah nih, sebelah nama dia rangkap 1, ini X183. Bolehlah ganti. 183. Yang sini pula Y dia negatif 153. Oh, dia sudah sama. Oke, itu oke sudah. Jadi, artinya, setiap kali kita masuk pergi page 2 nih, dia akan show rangkap tuh di koordinat X dan Y yang kita pilih. Tidaklah setiap kali kita main game, dia berubah tempat pergi sinilah. Oke, kita pastikan dia berada di tempat yang sama setiap kali page 2 berubah. Semua guru-guru oke? Kalau ada masalah, kasih berhenti jak saya ya. Oke. Able? Oke, setelah kita mendapat 4 code nih, kita masuk lagi ke control. Dan kita pilih if then. Kita sudah dapat if then. Dan kita pergi ke sensing lagi. Sebelum kita pergi ke sensing, kita pergi ke operator. Operator dulu. Oke, operator, kita pilih 2 tempat kosong yang ada. Di tengah-tengah ada dan atau n. Oke. Apa yang kita perlu isi dalam tempat kosong itu? Oke. Pastikan guru-guru tengok sini operators ada banyakan, tambah, tolak, darab, bahagi, pick random, lebih besar, lebih kecil, sama dengan n or not. Yang kita mau pilih sekarang ialah variable n. Jadi kita pilih itu, and ya. Oke, able, teruskan. Oke, baiklah. Setelah itu kita pergi ke bahagian sensing. Dan kita pilih touching mouse pointer. Masukkan di kotak yang pertama. Dan kita beralih ke kotak yang kedua. Yaitu kita pilih mouse down. Oke. Guru-guru dapat? Kalau dapat, bagi respon lah. Kalau terlalu cepat. Oke, sambil tunggu dulu.
Oke, kalau guru-guru oke, kita lanjut ke code yang kedua, yaitu kita pergi ke variable, kita pilih set. Oke, dan kita pilih set lagi. Kita perlu ada set ini 2. Oke, setelah itu kan sekarang set dia beto sana klik, tapi kita tidak mau klik, kita mau ada pergi offset. Jadi kita tekan klik tuh dan tukar dia pergi offset X, dan di bawah ada offset Y. Oke, untuk bagian 2 yang kosong tuh kita boleh ganti ke, kita pergi ke motion, Operator. operator. Kita cari tanda tolak. Oke, dua-dua pun kita letak tolak ya. Cara mau drop tuh cikgu-cikgu pastikan sebelum drop ada tuna tuh keluar. Ada putih itu keluar. Maksudnya kalau dia putih maksudnya kita boleh drop dia begitu. Oke. Jadi sekarang pastikan code cikgu berupa gini ya. Oke, stakatnya oke. Dapat follow. Kita buat source dulu dalam untuk code-nya cikgu, sebab code-code ini dia sangat rumit. Tidak rumit, mencabar saja. Mesti mau pandai. Kalau sudah oke semua, kita pergi ke code seterusnya, itu ke sensing. Ke bagian sensing. Dan kita pilih Motion. motion. Maafkan saya. Oke. Motion, maafkan saya sekali lagi. Kita pilih X position untuk kedudukan X. Oke, X position, kasih kawan dia dengan offset Y. Letak, bukan begini ya. Gini. Kita memasukkan di kotak salah satu tuh. Jadi pastikan yang putih itu ialah kotak pertama begitu tuh. Kalau begini maksudnya dia akan ganti semua tuh. So bukan itu yang kita mau. Kita mau yang ini. Oke, lepas dia akan tetap exposition sana. Offset Y kena ada Y position. So pergi Y position. Alright. Pergi sinilah. Oke, lepaskan. Oke, kemudian label apa? Oke. Sekarang dia ada X position di atas dan Y position di bawah. Jadi untuk kita kasih kawan X position ini, kita ambil mouse X. Itu kita mesti samakan. Cari mouse X di sensing, mouse X di atas, dan mouse Y di bawah. Oke. Setelah itu, kita ambil kita ke if then, yaitu ke bagian kontrol. Letakkan di bawah seperti itu, dan kita pergi ke bagian operator sekali lagi. Dan cari tanda yang sama. Oke, kita cari sama dengan. Dia di bagian sini. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan 50 nih. Ini yang kita tarik, letak dalam sini. Ini kan bentuk beginilah. Oke, kemudian kita pergi ke variable dan ambil klik. Bawa masuk ke dalam kotak yang kosong pertama. Ya. Dan
50 kita ganti kepada 0. Oke. Setelah itu, kita masuk ke kontrol. Maafkan saya. Ke bagian variable balik. Kita pilih set. Dan, oke. Kita ganti 0 ke 1. Klik. 0 ke 1. Oke. Baru kita pergi ke bahagian di wadah. Kejap ya, Bang. Oke. Oke, guru-guru, oke. Pastikan code Anda begini sekarang. When backdrop switches to page 2, show ada go to XY forever. Dia peluk ini if then. Kemudian, cikgu tengok dulu lah sini. Pastikan code kita sama macam ni ya. Oke, semua sudah oke. Lepas set klik to 1, kita akan buat pergi looks. Kita semua pergi looks. Dan turun bawah sikit, kita akan nampak go to front layer. Tarik ni, letak di bawah, klik 1, 2. Kemudian atas sikit, di bahagian looks juga, atas sikit go to front layer tu, kita akan nampak set color effect to 0 kan. Tarik yang itu, letak di bawah front layer tadi tu. Dia akan jadi begini. Jadi ini set color effect to 0, 0 tu kita ubah pergi 20, nilai 20. Oke, sudah. Kita balik ke control dan kita pilih repeat. Kita akan pilih repeat until. Jadi control tu kamu bukan yang repeat 10 turun bawah sikit ada tu repeat until, tarik tu dan letak di bawah set color tu. Pastikan dia letak di bawah set color ya, jangan di bawah sini. Dia mesti berada di bawah set color tu, begitu. Oke. Repeat until, pergi ke operators, kemudian kita ambil operator not, 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 bukan, letak situ. Kemudian kita pergi sensing dan ambil yang paling atas ni, yaitu touching mouse pointer. Oke, letak, pasti hati-hati ya cikgu, pastikan putih itu sana baru lepas. Oke, repeat until not touching mouse pointer. Kemudian kita pergi lagi ke motion, go to X dan Y ni, ambil tu, letak dalam repeat until ni. Oke, kemudian pergi ke operators balik. Oke, setakat ni oke. Kalau ada soalan tanya saja. Oke, pergi ke mana sudah ini kita. Oke, kita pergi ke operator balik dan pilih yang operator paling atas yang ada simbol tambah tuh. Tarik, lepaskan dalam sini. Sini kita boleh letak variable juga. Oke, ada tuh go to X 183 kan? 183 tuh kita akan letak operator tambah tuh. Jadi dia akan jadi begitu. Ambil lagi satu kali operator tambah, letak di bahagian Y juga. So, rupa kod cikgu sekarang begini, ada 440. Oke, semua oke. Kemudian kita akan pergi ke sensing. Warna biru tuh. Oke, ini go to X kan? Kita kawankan dia dengan mouse X. Oke, hati-hati letak kodnya cikgu-cikgu.
Kemudian sini Y, kita kawankan dia dengan mouse Y. Alright, kemudian pergi ke variables. Sini kita ada offset X, offset Y kita buat tadi. Oke, seperti biasa. Kalau X, kawan dia pun X lah. Offset X, kasih kawan dia dengan mouse X. Offset Y, kawankan dia dengan mouse Y. Oke, repeat until tuh sudah siap. And then kita pergi ke set. Set, klik. Jangan letak kita letak di bawah repeat until. Oke, tengok warna dia, Cigo, repeat until. Kita letak, ada 4 garis sana kan, kita letak di sini. Di sini, oke. Cigo boleh banding-bandingkan dengan code Cigo. Kalau tidak oke, suruh ulang balik pun boleh. Oke, lepas sudah betul letak sana, kita pergi ke looks, yang warna purple tuh, dan turun balik, set color effect to 0. Oke, ini jangan ubah, biar dua-dua 0. Oke, sekarang siap. Jadi, pastikan code ini Cigo dapat buat dulu. Kenapa code ini kita perlu buat? Code ini ya dia boleh mengelakkan game kita daripada ada offset. Oke, so kita coba tengok sekarang. So sekarang kita boleh tarik dia. Oke. Sekarang kita boleh tarik dia, tapi kita bila letak sini dia belum berlaku apa-apa sebab kita belum simpan code. Yang code ada sekarang ini ialah kita boleh tarik dia dan kita boleh tarik dia di mana-mana, tapi dia tidak akan offset. Oke? Jadi saya akan biar ini di sini, saya akan tekan balik nih. Oke, dia otomatis balik sana kan. Oke, guru-guru semua oke? Kalau tidak oke, boleh tanya. Kami akan tunggu dulu. Oke, Ebel, lepas nih kita akan buat apa? Oke, lepas ini kita akan buat seperti yang Cigo cakap tadi, yaitu kita akan bawa jawaban rangkap satu tuh masuk ke dalam kotak. Dan kotak tuh akan hilang. Dan dia akan tunjukkan jawaban. Oke, jadi Cigo-Cigo oke sudah? Oke. Kita tunggu Cigo-Cigo lain respon dulu untuk dorang punya code. Pastikan sprite rangkap satu kita masih berada di rangkap satu. Oke, so kita boleh teruskan, Abel. Oke, untuk code jawaban kita seperti biasa pergi control, kita ambil if then If then else. Hmm. If then else. Kita ada 2 if then sini. Satu if then, satu if then else. Kita mau yang if then else. Dan ini kita letak di layer nomor 3. Oke, seperti itu. Setelah itu kita pergi ke bagian sensing. Kita cari touching, yaitu paling atas. Touching masuk. Tapi kita bukan mau mouse pointer, kita mau dia punya kotak. Jadi kita tukar mouse pointer kepada kotak satu. apa maksud variable? Kenapa kita mau di attach kotak satu? Oke, maksudnya kita mau rangkap satu nih, dia akan apabila dia menyentuh kotak satu tuh, itu dia akan beritahu itu jawaban untuk rangkap dia. Oke. Jadi seperti itu kita perlukan gunakan if then else nih. Oke, teruskan. Oke, setelah itu kita pergi ke bagian events. Kita pilih broadcast. Ya. Dan
kita pergi looks, kita cari hide atau menyembunyikan. Dan setelah itu kita pergi ke variable, ambil change di bawah set, dan letakkan di bawah hide. Oke. Untuk change ini, kita tidak mau dia klik terus ganti kepada 1. Ini kita mau marka. Jadi kita akan tekan ganti kepada marka. Oke, di sini guru-guru boleh type berapa aja marka untuk setiap rangkap nih. Kalau macam game kami ini, kami kekalkan dengan 10 marka. Oke. Dan kalau guru-guru, kalau rasa jawaban betul untuk yang murid, kita pergi ke sound. Dan kita tambah bunyi win. Guru-guru boleh tekan bunyi itu. Oke, kita pergi choose a sound. Klik itu. Oke, cara senang kita semua, ada banyak musik sini kan, tapi kayak yang saya mau pakai ialah win dan blues. Jadi sekarang saya cari win dulu. Oke, ada. Oke, sewing machine bukan, Triumph bukan. Oke, win ini yang kita mau. Klik, dia akan otomatis tambah. Satu lagi, cikgu kita mau ada bunyi kala kan. Jadi pergi juga choose a sound, type kala dalam Inggris, loose. So ada loose ini tambah. Jadi ada win, ada loose. Yang pop nih kita boleh padam lah. Oke, win dan loose. Oke, sekarang balik kepada code tadi. Oke, Abel. Oke. Lalu kita pergi sound. Dan kita ambil play sound. Play sound until done. Letakkan di bawah change. Oke, yang ini kita ganti kepada sound menang, win. Oke. Setakat ini guru-guru oke. Untuk code ya. Kalau guru-guru oke, kita lanjut untuk dia punya code yang kesalahan dah. Oke. Untuk code kesalahan dia pula, kita ambil. Saja, Abel. Oke. Ada satu Abel lupa sini. Oh ya, Oke, kita lepas play sound win, kita mau kita mau pergi ke control dan stop all. Oke, kita stop all sini, bukan stop all. Kalau kita stop all, code di sprite line pun akan terberhenti. So game tuh sangkut sana. So tidak mau, kita mau berhenti script ini saja. Maksudnya script di rangkap 1 itu saja akan berhenti. Oke, kemudian else, di bagian else ini pun penting. Sini yang kita kena tengok. Kalau dia terima, oke, katakan rangkap 1 tuh dia pergi tarik pergi kotak 2. Maksudnya dia salah jawab lah. So kita mesti pastikan ada code untuk itu juga. Kita sama juga di bagian else ini masih kosong kan? Semua pergi ke control, pilih if then else juga. Pilih if then else, letak dalam kawasan bawah nih sini. Else, if then else. Jadi dia memang banyak if dan else lah. Oke. Sekarang dalam yang bentuk kosong nih, kita pergi ke operators, pilih O atau. Oke, pilih O, letak sana. Oke. Kemudian pergi sensing, ambil ini, touching mouse pointer letak sana. Ambil lagi satu kali touching mouse pointer, letak sini. Sebagai persediaan saja, sebab code kita ini belum siap. Oke, sekarang apa yang kita mau pilih belum ada sini. Sepatutnya ini saya mau letak kotak 1, sini saya mau letak kotak 2. Tapi kotak 1, kotak 2 kita belum ada. Kita baru ada kotak 1. So kita biar aja begini dulu mouse pointer.
Kemudian guru-guru pergi ke variables, tidak salah, betul-betul, pergi ke variables, ambil change, letak di bawah sini. Klik marka, pastikan marka, dan kasih marka negatif. Sebab ini adalah kod untuk sentuh kotak 1. Jadi kalau dia sentuh kotak 2 atau kotak 3, maka jawaban dia salah, kita kasih marka negatif. Marka negatif ni bagus sikit. Saya akan terangkan di hujung kenapa kita bagi marka negatif ni. Sekarang, tadi kalau dia dapat betul, play sound win. Sekarang dia dapat salah. Kita kasih play sound lose. So, semua pergi sound. Play sound lose until done. Letak di bawah sini. Oke, pastikan betul lah play sound lose. Kalau salah, cikgu-cikgu boleh tukarlah, pilih yang betul sini. Sekarang dia betul sudah, lose. Kemudian kita pergi looks dan dia mesti show. Oke. Apa yang mesti show maksudnya rangkap 1 itu tidak akan hilang selepas dia sentuh kotak yang salah. Artinya cikgu masih boleh terus drag and drop dia sampai dapat jawaban yang betul. Oke, ada satu lagi lah sini. Else, apa kita mau letak di else? Else kita akan pergi variables, pergi change, dan letak sini change by 0. Oke, bahagian sini sangat penting kerana ini kalau dia sentuh kotak 2, kotak 3, dia akan dapat jawapan salah. Dan else change marka ya, jangan silap. Change marka by 0 maksudnya katakan kita terlepas. Masa kita tarik-tarik anak murid kita terlepas. Dia terlepas, tapi marka tu tidak akan berubah pergi negatif 10. Oke, kalau kita tidak set up ni, asal dia tarik terlepas dia akan dapat negatif 10. So kita mau elakkan masalah macam itulah. Baik, takat ni cikgu-cikgu okey sebab kod kita mau siap sudah ini. Okey, ini paling penting. Satu kod ni sejak sebenarnya paling penting untuk memastikan game kita ni berjalan dengan lancar. Okey, cikgu Yo okey, cikgu lain harap kalau ada masalah bagi tahu saja ya. Okey, hampir mau siap sudah. Sekarang kod sudah siap. Kita pergi urus sprite kita pula. Ada 2 lagi rangkapkan dan kita perlukan kotak 2 untuk tutup ni, kotak 3 untuk tutup ni. Tidak payah sudah cipta sprite. Pilih kotak 1, right click, duplicate. Dia otomatik kasih nama kotak 2. Lepas tu di sini kamu tengok dia pergi duplicate sana kan. Cikgu-cikgu boleh tarik, tutup di sini. Okey, ini kotak 2 kita. Pastikan dia betul lah. Pastikan sentiasa cikgu select sini kotak 2. Sprite yang betul. Okey. Lepas tu rangkap 1. Rangkap 1 ni cikgu klik dia jadi biru gitu. Right click dan duplicate. Dia akan jadi rangkap 2. Okey, saya akan tarik ini pergi sini dahulu. Masalah dia sekarang rangkap 1, rangkap 2 sama aja. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu modify sikit di bahagian kostum. So cikgu-cikgu pastikan pilih rangkap 2. Okey, rangkap 2 sini. Tengok bahagian kostum. Okey, kita tidak mau berapa jauh, kita mau dia pergi rangkap 2. Klik text. Klik di sini. Klik. Okey, pilih select all dan boleh padam. Kita type rangkap 2. Okey, rangkap 2 sekarang semut wujud dengan sifat orang selimut lalu gelap. Titik. Alright. Okey, ini saya letak sini lah. Saya potong kalau sana kan. Okey, kalau kita tengok sini, T dia tu terkeluar dari putih kan. Okey, adjust, kasih lawa-lawa sikit sprite kita. Tariklah putih tu untuk yang T itu juga. Okey, siap. Jadi ini pula saya akan letak di
Sinilah. Saya letak di sini. Oke, balik ke code tadi. Balik ke code tadi, sebelum kita ubah code, kita tambah lagi. Sekarang semua cikgu-cikgu pilih kotak 2. Pilih kotak 2, right click, duplicate lagi. Dia otomatis namakan kotak 3. Oke, mana satu? Oke. So, tengok dia bertabur sini kan, cikgu boleh susun lawa-lawa, tutup rangkap 3 tuh. Alright, sudah tutup. Jadi kotak 1, kotak 2, kotak 3 sudah tutup. Sekarang rangkap 2 sama juga, klik rangkap 2 itu dulu, right click, duplicate. Dia otomatis kasih nama rangkap 3. Oke. Dia punya rangkap sekarang salah kan? Kita pergi kostum dan pergi teks dan ubah ikut rangkap 3. Rangkap 3 ialah hitam, pucuk kawa, sungguh hitam, dipandang lawa. Oke, tengok, cantik sudahkah? Oh, putih itu terlalu panjang. Cikgu-cikgu boleh kasih adjust warna putih itu pendek sedikit. Alright, siap sudah. Sprite siap. Oke, ini kita letak di mana? Letak sinilah. Oke, biarlah bertabur pun tidak masalah. Sekarang kita perlu ubah kod rangkap lain tuh. Kotak 1 kod dia sudah siap. Kan ini. Bila kita duplicate dia, contohnya saya pergi kotak 2, kita tengok dia duplicate kod yang sama dari kotak 1. Kita cuma perlu ubah sedikit saja sini. Pertama, kita ada tiga sini kan. Kita perlu ubah yang bahagian when I receive. Memandangkan ini kotak 2, kita mau dia dapat rangkap 2. Jadi kita tambah satu message sini. Dapat rangkap 2. Klik OK. Siap sudah. Oke, kotak 3 lagi. Mana kotak 3 kita? Kotak 3 sama juga. Kalau dia kotak 3, kita mau dia dapat rangkap 3. Jadi kita tulis sini, when I receive rangkap 3. Tambah new message. Dapat rangkap 3. Oke, kotak sudah siap. Sekarang kita mau urus rangkap kita lagi. Rangkap 1, kita balik pergi rangkap 1 tadi. Coba tengok balik yang code bawah sedikit tuh, yang touching mouse pointer. Oke, code ini saya coba pahamkan dengan cikgu-cikgu. Cikgu boleh tanya soalannya. Oke, kalau kita sentuh kotak 1, kita akan dapat markah 10. Maksudnya kita jawab betul lah. Tapi kalau kita salah, katakan budak tuh salah letak. Mungkin dia letak di kotak 2. Jadi ini kita mau letak kotak 2. So, cikgu tekan klik saja sini, dia akan bagi senarai. Apa yang kita mau pilih? Kita pilih kotak 2. Kita pilih sini kotak 3. Tinggal. Ini untuk rangkap 1 kan? Rangkap 1 masuk kotak 1. Jadi pastikan kod kita. Bila sentuh kotak 1, dapat markah 10. Bila masuk kotak 2 atau kotak 3, dapat negatif 10. Seperti salah jawab. Oke, itu sudah siap. Oke, ini sudah oke. Sekarang guru-guru pilih sprite rangkap 2. Ada beberapa benda sejak kita mau ubah di sini. Pertama ialah go to X dan Y. Kita letak rangkap 2 tuh di ini kan, kita letak di sini. Kita letak rangkap 2 tuh di sini. So, kalau cikgu tengok posisi X sama posisi Y dia tidak sama. Oke? So, saya mau pastikan bila saya masuk pergi background kedua ini, saya mau rangkap 2 tuh berada di bawah sini. So, apa yang saya perlu ubah sini ialah X nih saya samakan dengan 154. Kedudukan dia sekarang nih. Oke? Saya samakan dengan di sini. Oke, sekarang kedudukan yang saya letak nih adalah 158. X 158 ubah.
158. Kemudian mana lagi? Y negatif 220. Ubah. Negatif 220. Habis. Oke. Itu benda pertama kita mau ubah. Yang lain ini nak payah kacau, tidak payah kacau. Yang kita mau kacau di bagian start dari if touching kotak 1 nih. Sekarang kita berada rangkap 2. Kita berada rangkap 2 masuk kotak mana? Dia mesti masuk kotak 2. Jadi dia mesti sentuh kotak 2, baru dia akan dapat 10 marka. Di bawah jangan lupa tukar. Kalau dia sentuh kotak 1, ataupun dia sentuh kotak 3, dia akan dapat negatif 10, sebab salah jawab. Oke, itu saja. Habis. Rangkap 3 pun sama. Jadi rangkap 3, oke, tengok ini. Mana sudah nih, rangkap 3. Oke, ini rangkap 3 kita. Hitam-hitam pucuk kawa. Sama juga. X dia, Y dia kena ubah. Ikut apa yang kita letak sini. Sekarang X saya ialah 167. 167. Y saya ialah negatif 74. Oke, itu sudah. Ini rangkap 3. Balik turun ke bawah sini. Saya kecilkan ini dulu. Oke, mulai dari sini. Rangkap 3, dia mesti masuk kotak 3. Jadi if touching kotak 3, baru dia akan dapat, jangan lupa tukar broadcast juga, saya lupa. Maaf. Pergi balik sini tadi, kita sudah if touching kotak 2 kan. Then broadcast dapat rangkap 2. Ini kita mau selaraskan dengan code awal-awal kita tadi. Oke, pastikan sini kotak 2. Dapat rangkap 2. Lepas itu if touching kotak 1, if touching kotak 3. Yang rangkap 3 pun sama. If touching kotak 3. Rangkap 3 masuk kotak 3. If touching kotak 3, then broadcast dapat rangkap 3. Oke, ini semua tidak payah ubah. Sini kita mau ubah. Oke. Kalau rangkap 3, artinya dia tidak boleh masuk kotak 1 atau kotak 2 lah. Saya tulislah. Tidak boleh sentuh, kalau dia sentuh kotak 1, ataupun dia sentuh kotak 2, dia akan dapat marka yang salah lah. Oke. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, ada baiknya kita tes dulu. Oke. Sekarang guru-guru semua dapat buat? Oke, coba kita tes game dulu. Oke, sekarang semua sudah oke. Marka itu tidak tunjuk. Ini pun animasi seperti biasa. Bila kita klik, oke kan masuk sini. Oke. Pastikan ini mana tempatnya. Oh, jadi ada satu benda lagi kita lupa sini. Oke, guru-guru yang lain, code lain oke sudah kan? Oke, kotak 2. Dapat rangkap 2 height, betul sudah. Kotak 3. Alright. Oke, guru-guru lain oke. Oke, semua sudah oke kan? Cikgu Asma, Cikgu Wani. Cikgu Jona. Kalau mau ambil masa sekejap, kita boleh tunggu.
Oke, Endli, ya. Sedang mencoba tapi versi game lain sedikit. Oke, tidak masalah. Oke, Ci. Alright. Oke, semua oke kan? Jadi boleh tes game Anda, oke kah tidak? Kamu boleh klik mula. Jadi dia mesti beginilah. Dia mesti bila kamu tarik. Oke, dia akan kalau betul jawaban, dia akan jadi beginilah. Dia akan jadi begini dan marka adalah 10 sebab kita dapat jawaban betul. Oke, coba saya jawab salah. Ini saya letak ini kata. Oke, kalau salah. Oke, ini pun saya kasih salah. Karena tengok marka sini, kita tengok marka sudah kosong. Kenapa kosong? Sebab tadi kita betul 10. Kali kita salah, negatif 10. Jadi dia tolaklah kosong balik. Oke, kalau saya jawab satu kali lagi salah, dia akan jadi negatif 10. Oke? Oke, budak kita boleh coba sampai dapat. Tapi marka tu dia kumulatif, berapa banyak dia salah, berapa banyak dia betul. Tujuan kita buat begini ialah kita mau elakkan budak-budak kita ni daripada main trial and error saja. Diorang tidak baca pun pantun tu, diorang tidak rujuk pun buku teks apa yang betul ataupun salah. Diorang main letak, kalau betul, betul lah. Sebab tu kita mesti ada reward and punishment jugalah. Okay. Jadi sekarang tinggal beza dia. Kalau betul, dia akan jadi begini. Kalau salah, dia masih ada kotak. Sekarang, coba saya kasih betul sudah. Sarang semut dalam gelap. Oke, betul. Sekarang ini saya letak di tempat yang betul. Oke, jadi saya cuma dapat 10 makalah sebab saya jawab salah tadi kan. Oke, bagaimana kalau saya jawab betul semua? Kalau saya ingat. Oke, ini kita belum buat. Jadi bila marka itu sudah dapat 30, dia akan dapat taniah. Artinya dia dapat betul. Jadi kalau dia salah, dia kena ulang balik mainan ini sampainya dia betul. Oke, sebab tu skor tu sangat penting. Mula-mula kami ada fikir untuk pakai skor 10 saja, tidak punishment. Tapi terfikir juga budak-budak kita ni taulah nanti dia bilang kalau saya salah jawab pun tidak juga apa-apa, tidak juga masalah. Jadi dia main drag drop sampai dia dapat betul semua. Tidak guna juga kan. Kita mau dia, mungkin cikgu-cikgu cakap siapa dapat marka 30, cikgu dia dapat badge kah, dia dapat bintang di kelas kah, baru dia macam terpinga-pinga mau cari buku teks dia kan rujuk betul-betul. So, itu pentingnya kita bagi skor negatif dan juga skor positif. Kalau dia salah-salah jawab, macam tadi itu, macam contohnya, mungkin saya malas mau tengok buku lah. Oke. Oke. Salah, sudah, kosong, sudah. Nangis, sudah tuh budak. Alah, tidaklah saya dapat 30 marka nih. So, dia akan lebih berhati-hati pada masa lain. Satu lagi kebaikan dia, bila dia balik-balik baca nih, balik-balik dia tengok, ini saya rasa ini kan dia akan otomatis hafal ayat tuh. Oke. Satu lagi, saya kena ajar bagaimana mau buat page terakhir tuh kan. Alright. Page terakhir, kita kena tekan stage. Oke, ini kita punya code di bagian stage tadi. Pastikan guru-guru klik stage ya. Klik stage. So, ada bendera, klik. Ada switch backdrop to page mula. Tunggu 0.5 saat. Hide dulu variable marka, kita tidak mau dia keluar. Dan set marka to kosong. Setiap kali kita mula game, kita mesti set marka dia kosong. Kalau kita tidak set kosong, contohnya, katakan kita tidak set kosong, bila kita main, kita sudah habis jawab 30 marka kan. Kali kita start mula, terus main, tiba-tiba masih lagi 30 marka. Sebab kita tidak set dia tinggi kosong. So ini penting. Setiap kali mula game, set marka kosong. Oke, kemudian ini
Oke, ada lain sedikit sini. Oke, kemudian kita pergi wait until. Pilih yang ini. Wait until. Di sini kita kena pergi ke operator semula. Pilih yang sama dengan. Operator sama dengan. Markah full kita 30 sebab saya cuma ada 3 rangkap tadi, 1 rangkap 10 markah. Jadi markah yang kita mau full sana ialah 30. Cikgu boleh ubah juga nih sebenarnya, ikut suka hati cikgu. Lepas itu pergi variable, pilih markah, letak situ. Kemudian kita pergi looks dan switch backdrop to, oh belum ada. Artinya saya belum tambah backdrop 3. Oke, kita buat itu dulu. Cikgu pergi stage, cikgu pergi ke choose a backdrop, pergi ke upload. Oh, pergi ke upload, saya upload balik yang page mula tadi lah. Senang cerita kan. Pergi select, biasa choose yang kita mau sejak, okay, besarkan yang kita mau sejak tuh. Alright. Oke. Okay, switch backdrop to page. Oh, bukan page mula. Kita mau dia pergi jadi page 3 sini. Oke, switch backdrop to page 3. Alright. So, bila kita buat gini, lepas kita habis main game kita nih, kita habis, dia akan dapat pergi terus, pergi page yang akhir, macam ini. Oke, mula. Berapa jauh wujud dengan pelipat? Letak. Saya buat betul-betul dulu lah. Oke, jadi 20 markah sudah. Kalau saya letak ini lagi, dia akan dapat 30 markah. Sudah dapat 30 markah, ucap dia tanya sama dia. Oke, lepas itu boleh bagi reward lah dengan pelajar tuh. Bagi badge kah, star kah di kelas, apa-apa yang cikgu mau pakai lah. Ini untuk menggalakkan budak kita, pastikan dia buka buku Komsas dia itu, buka buku teks dia itu, dan baca satu-satu ayat tuh. Baca satu-satu pantun tuh. Baru dia akan buat dengan betul lah. Oke? Oke, sekarang guru-guru ada soalan? Guru-guru kita ada soalan? Boleh tanya guru-guru sedang tes game sekarang? Juga boleh tes game sekarang. Boleh bagi feedback, dapatkah tidak? Bolehlah. Oke, masih mencoba. Oke, pelan-pelan. Kita masih ada banyak masa. Memang beginilah bila kita mula benda baru kan, ataupun belajar benda baru. Kami pun struggle juga masa bina code nih, tapi dapat juga. Mungkin Cikgu Leona boleh revise balik, just tunjuk setiap kod supaya guru-guru yang masih on the way tu kan mereka boleh ikut bersama lah, tengok balik mana tahu ada yang tertinggal mana-mana kod, check, double check balik. Alright, kita tengok yang kod rangkap 1 dulu lah kan, ada panjang sedikit.
Oke, guru-guru tengok rangkap 1. Rangkap tuh jangan risau, kod dia semua sama. Oke, tengok rangkap 1. Pastikan ini ada. Apabila bendera klik, dia hide dulu. Kemudian kita pergi, apabila backdrop berubah ke page 2, baru dia show. Dan pastikan XY itu betul. Rangkap 1 tuh boleh cek sinilah, X dan Y ya, di mana. Terus kita isi ikutlah, bulat-bulat. Oke. Kemudian kita tengok forever, pergi control. Forever berada di control. Ambil itu dan letak sini. Ada yang perlu cek coding kan? Ya memang kalau tersalah satu benda tuh banyak kepelikan gitu. Tapi tidak masalah juga. Oke, Cikgu Jona ada salah coding. Saya sedang cek. Lepas forever, pastikan ada if. If touching mouse pointer and mouse down. Kita tengok warna dia untuk cari bahagian mana dia berada. Okay? Kalau warna biru, sensing, hijau tu operator. Okay, cek dulu sini. Oke, guru-guru boleh tengok di bahagian rangkap 1 tu. Coba semua guru-guru tengok yang repeat until. Tengok repeat until. Ya, tulis ini repeat until not touching mouse pointer kan. Ini kita tukar. Tersilap. Sorry. Saya pun tersilap. Oke, pergi repeat until. Tengok yang bahagian rangkap 1 tu. Repeat. Pergi bahagian repeat until. Kita dari atas ni turun bawah sedikit. Ada sini. Repeat until. Not mouse pointer tu kan. Itu yang mouse pointer buang. Not tu masih sana. Pergi sensing dan cari mouse down. Oke, not mouse down bukan mouse pointer. Maaf. Oke. Cikgu Leona, apa beza mouse down dengan mouse pointer? Oke, mouse down tuh maksudnya bila kita bila touching mouse pointer, maksudnya kita hover atas tuh. Artinya kalau yang mouse down pula ialah bila kita klik dan lepas. Oke, jadi selagi kita tidak klik, selagi itu kita punya sprite akan ikut di bawah mouse kita macam ni. Alright? Jadi kita mesti ada mouse pointer tu. Kalau yang mouse pointer macam ni, saya tidak klik apa-apa, saya cuma letak pointer tu atas mula tu saja, dia akan terus otomatik animasi. Oke? Jadi yang ini pula until mouse down tu maksudnya selepas saya lepaskan klik. Sekarang saya klik, dia ikut saja di bawah saya punya pointer kan, tidak kira di mana saya pergi, selagi saya drag dia, dan bila saya lepaskan, dia akan terlepas. Itu maksudnya dia mouse down. Oke, jadi pastikan guru-guru mana sudah itu? Repeat until. Oke, ini pun salah kan di rangkap 2 tadi, bukan touching mouse pointer. Kita mau mouse down. Sama juga dengan rangkap 3, mana itu? Repeat until. Oke, bukan touching mouse pointer, kita mau mouse down. Oke, coba Cikgu cek balik. Coba guru-guru cek balik game Cikgu. Boleh main sudah kah ataupun masih bermasalah? Alright, game saya oke.
Saya salah jawabkan, saya pergi letak rangkap kedua di kotak 1, saya dapat negatif 10. Oke, baru pula tuh. Oke, sekarang cigu-cigu tengok jadi begini kah? Belum siap recording kita. Oke, ini masalahnya di bahagian sprite pantun. So, semua cigu-cigu sekarang pergi ke sprite pantun, kita klik sprite pantun sama-sama yang ini. Sebab biarpun sudah habis jawab, dia masih ada di page 3. Kita tidak mau nampak dia di page 3 kan? So, apa yang kita buat, kita pergi page pantun tuh, tambah lagi code sana. Pergi event, when backdrop switches to page 3, kita mau sembunyikan dia. Kita tidak mau dia ada di sana. Oke, tes balik. Mari kita tes balik. Oke, sudah. Oke, sudah. Cuma sekarang kosongkan kita punya background. Cigu-cigu boleh tambah satu lagi sprite. Sama macam sprite mula tuh. Oke. Pergi ke choose a sprite. Pergi ke paint. Kita ucap Tania lah. Ubah dulu warna ya. Pergi warna hitam ke. Cigu-cigu boleh pilih warna apa? Merah ke apakah? Saya suka warna hitam. Jadi handwriting kita akan pilih Tania lah. Tidak, kasih samalah marker. Alright. Dan kita mau buat dia apa juga? Buat dia ada animasi sedikit. Seperti biasa, pergi kostum 1 sini, kostum Tania pertama, duplicate, kostum kedua tuh ubah sikit-sikit, Cak. Kecil sedikit. Oke, sudah. Kemudian kita pergi code untuk Tania. Dan kita masukkan code-code yang simple saja. Pergi event, ambil bendera, and then kita hide. Kenapa? Kita cuma mau dia muncul apabila dia pergi page 3. Pergi event balik, apabila backdrop tuh pergi ke page 3, and then baru dia akan pergi looks, baru dia akan show. Oke? Dan kita mau dia animasi, demo kejap kecil, kejap besar, kejap kecil, kejap besar kan? Pergi control, forever, and then pergi looks, switch costume to costume 1, and then balik ke control, wait 1 second, saya ubahlah pergi 0.5, laju sikit. Kemudian balik ke loop, switch costume to costume 2. Okay. Pertama dia costume 1, lepas 0.5 saat dia costume 2. Okay. Control, wait 1 second. Saya ubah ni pergi 0.5 juga. Alright, apa yang berlaku? Kita apa dulu? Sekarang semut wujud mana sudahnya? Oke, dia akan ada animasi begitulah. Saya excited sedikit anak murid kita. Oke. Jadi guru-guru masih ada masalah? Siapa yang berjaya dapat?
Oke. Oke, guru-guru oke. Baik. Rasanya guru-guru sedang sibuk mencoba game masing-masing itu kan. Alright. Oke. Andy dapat, ada Andy. Oke, sedikit sharing. Cigu-cigu sebenarnya boleh ke sini. Kalau cigu semua ada account Scratch, Cigu Jona sedang usaha. Okay, good. Semangat. Oke. Oke, sambil cigu-cigu sedang usaha, saya kongsi sedikit. Rasanya semua guru-guru sudah ada account Scratch kan? Kita semua ada account Scratch. Account Scratch saya, ya cigu boleh cari Leona E. Kandia saja. Code ini saya ada share. Jadi kita tengok butang atas ini kita ada butang share. Code ini bila kita share, artinya orang lain tuh dia boleh remix code kita. Oke. Bila saya share ini, cigu-cigu boleh cari code saya dari saya punya profile saja. Cigu cuma type nama saya, Leona_E Kandia. Kemudian carilah improve pantun code. Oke, saya akan tambah sini. Saya akan namakan kita punya game ni pantun code game. Workshop. Jadi kemudian saya akan tekan butang share tu. Jadi cigu-cigu boleh type nama saya di search tu ataupun type tajuk ni untuk cari kod ni. Kemudian bila cigu sudah buka kod itu, cigu-cigu boleh Okey, cigu-cigu boleh remix kod saya. Bila cigu remix kod saya, maksudnya satu projek saya tu akan diduplikat kepada akaun cigu dan dari sana cigu boleh ubah kod ini ikut kemahuan cigu sendiri. Okay, contohnya ini saya buat untuk subjek bahasa Melayu untuk pantun. Mungkin cigu mau buat untuk subjek bahasa Melayu ke English isi tempat kosong, tata bahasa. Mau buat yang drag and drop juga. Jadi cigu boleh ubah-ubah dia punya sprite saja, tapi kod dia tetap sama. Oke? Kodnya tetap sama. Yang cigu perlu ubah sini ialah sprite tu saja. Macam mana cigu mau ubah? Cigu cuma perlu ubah sprite, cigu cuma perlu ubah kedudukan X, Y, dan bahagian kotak-kotak ni. Oke? Dan selain daripada tu, di bahagian Scratch online ni, kita ada banyak sumber kod lain juga. Macam yang drag and drop ni saya jumpa dari kod orang lain. Dia buat game puzzle. Tapi dia tidak kod untuk markah ataupun selebihnya lah. Jadi daripada sana kita boleh kita boleh ambil, ubah, tambah apa yang kita mau. Saya mau tambah markah kan, tambah muzik pun boleh. Jadi dari sana kita boleh buat kita punya projek sendirilah. Tidak semestinya guru-guru mau buat semua daripada kosong. Okay? Kita ada banyak sumber online. Cigu cuma perlu tinggal ambil saja. Cigu cari sejak saya punya account pun ada banyak staff di sini. Okay? Oke, jadi guru-guru yang lain, oke, semua boleh tunjuk game masing-masing. Semua game sudah apa? Okay, thank you Cigu.
Oke. Kita mau kasih end session dan Q. Mm-mm. So, kita telah masuk ke penghujung bengkel gamifikasi bagi subjek Bahasa Melayu pada hari ini. Terima kasih kepada mentor kita, Abel dan Cikgu Liona. Sebelum saya menamatkan sesi gamifikasi ini, diharapkan semua peserta untuk mengimbas QR code yang dipaparkan pada skrin ini untuk merekodkan kehadiran Anda pada hari ini. Sekiranya Anda telah mengimbas QR code ini, kita bolehlah mengakhiri bengkel ini. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi bersama kami membuat game Bahasa Melayu ini. Dan saya berharap yang penonton-penonton akan tetap mengikuti bengkel yang akan diadakan pada masa depan. Baiklah itu saja dan terima kasih kerana menonton.